Di tahun 2024, Indonesia mengalami perubahan besar. Prabowo Subianto, sosok yang dikenal tegas, memenangkan pemilihan presiden. Beliau menjanjikan perubahan. Beliau berjanji akan memperbaiki ekonomi Indonesia. Solusinya, ekonomi komando. Dalam sistem ini, pemerintah memegang kendali penuh. Negara mengontrol industri-industri penting. Negara juga memutuskan bagaimana sumber daya digunakan. Pak Prabowo yakin ini jalan untuk memajukan Indonesia. Beliau ingin Indonesia bisa berdiri di kaki sendiri. Rencana Pak Prabowo bukan berarti pemerintah mengambil alih semuanya loh. Perusahaan swasta tetap punya peran. Tapi, negara akan jadi pemain utama. Negara akan memandu ekonomi. Negara akan menentukan apa yang diproduksi. Negara juga yang akan mengontrol harga. Nah, pendekatan ini jadi perdebatan. Ada yang bilang ini resep bencana. Tapi ada juga yang percaya ini yang dibutuhkan Indonesia. Mereka bilang ini satu-satunya cara untuk mengatasi masalah Indonesia yang sudah mengakar. Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang berat. Ketimpangan jadi masalah utama. Jarak antara si kaya dan si miskin sangat lebar. Segelintir orang menguasai sebagian besar kekayaan. Jutaan orang lainnya susah memenuhi kebutuhan hidup. Indonesia juga terlalu bergantung pada impor. Seharusnya Indonesia bisa jadi pusat manufaktur. Malangnya kita malah kecanduan barang-barang impor. Ini bikin industri dalam negeri jadi lemah. Ketahanan pangan juga jadi masalah. Indonesia masih impor banyak bahan pangan. Ini bikin kita rentan terhadap kenaikan harga global. Pak Prabowo melihat ini sebagai ancaman keamanan nasional. Beliau ingin Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Tantangan-tantangan ini butuh tindakan yang berani. Pak Prabowo yakin ekonomi komando adalah jawabannya. Beliau ingin mengubah lanskap ekonomi Indonesia. Pendukung Pak Prabowo melihat sisi positif dari ekonomi komando. Mereka yakin sistem ini bisa mengatasi masalah Indonesia. Mereka berpendapat negara yang kuat itu penting. Pertama, ekonomi komando bisa mengurangi ketimpangan. Pemerintah bisa membagikan kekayaan secara lebih merata. Pemerintah bisa menyediakan kebutuhan untuk masyarakat kurang mampu. Pemerintah juga bisa berinvestasi di pendidikan dan kesehatan. Kedua, ekonomi komando bisa meningkatkan industri dalam negeri. Pemerintah bisa melindungi bisnis lokal. Pemerintah bisa mempromosikan produk-produk Indonesia. Ini bisa menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi. Ketiga, bisa menjamin ketahanan pangan. Negara bisa berinvestasi di sektor pertanian. Negara bisa mengontrol harga pangan. Negara bisa mengurangi ketergantungan pada impor. Ini akan membuat Indonesia lebih tahan terhadap guncangan dari luar. Kritikus memperingatkan bahaya dari ekonomi komando. Terlalu banyak campur tangan pemerintah bisa menghambat ekonomi, bisa menyebabkan ketidakefisienan dan korupsi. Salah satu kekhawatirannya adalah perusahaan akan kehilangan kebebasan mereka. Mereka takut pemerintah akan mengatur apa yang mereka produksi dan bagaimana mereka beroperasi. Ini bisa menghambat inovasi dan investasi. Kekhawatiran lainnya adalah ekonomi komando akan menciptakan birokrasi yang gemuk. Pemerintahan yang besar itu mahal untuk dipelihara. Kerjanya juga bisa lambat dan tidak efisien. Para kritikus menyarankan pendekatan campuran. Negara harus fokus pada bidang-bidang utama seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Negara juga harus menciptakan persaingan yang adil bagi dunia usaha. Tapi, negara tidak boleh mencoba mengendalikan segalanya. Eksperimen ekonomi Pak Prabowo ini adalah sebuah pertaruhan. Waktu yang akan menentukan apakah beliau bisa mencapai keseimbangan yang tepat. Beliau harus mengatasi tantangan yang dihadapi Indonesia. Tetapi, beliau juga harus menghindari jebakan ekonomi komando. Masa depan Indonesia dipertaruhkan.